Sidang yang rahimakumullah, salah satu problem utama umat Islam Indonesia, khususnya dunia umumnya, adalah belakangan ini kita kehilangan akhlak. Banyak di antara kita umat Islam yang sudah kehilangan etika, sudah kehilangan moralitas. Banyak anak muda yang gampang sekali menyalah-nyalahkan orang tua. Banyak antar sesama tetangga nggak akur hanya gara-gara pendapatnya masing-masing ngotot kebenaran dipegang di pundaknya, dipegang dalam genggamannya. Lalu kemudian yang terjadi akhirnya kemudian Islam ini mayoritas di Indonesia tapi nggak punya kekuatan karena kita kemudian gontok-gontokan, nggak ada ujung pangkalnya, tidak ada habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karenanya maka hari ini khutbah singkat kita, khotib mengajak kita untuk merenungkan soal akhlak ini. Apakah kita sudah menerapkan akhlak Islam ini atau malah kita jauh dari nilai-nilai akhlak Islam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Landasannya adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak tempat Allah menyatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW memang teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baginda Nabi memang teladan terbaik dalam segala segi kehidupan, termasuk moralitasnya, termasuk akhlak. Bahkan di ayat yang lain Allah nyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau baginda Nabi berada pada akhlak yang paling mulia, yang sangat mulia. Yang mendeklar bahwa baginda Nabi memiliki akhlak mulia bukan kita manusia, Pak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW sendiri kemudian menyatakan, secara tegas menyatakan, sampaikan kepada para sahabatnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita belajar nahwu, belajar shorof, Bapak, kita tahu innama itu adat hasr, membatasi, artinya hanya. Baginda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling utama tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalimat yang baginda Nabi sampaikan, liutammima, menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang sudah mulia disempurnakan lagi. Itu luar biasa. Bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, 4 kali Allah menyatakan betapa pentingnya tazkiyatun nafs. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugas para nabi, semua para nabi adalah setelah membacakan ayat-ayat Allah adalah wa yuzakkihim, membersihkan, mensucikan jiwa raga umatnya. Dan itu adalah akhlak. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya akhlak ini sehingga kemudian syair Arab menyatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Sungguhnya umat itu, sesungguhnya sebuah bangsa itu tergantung akhlaknya saja. Kalau sebuah bangsa sudah kehilangan moralitasnya, sudah kehilangan akhlaknya, dhahabu, bangsa itu binasa. Bangsa itu akan hancur dengan sendiri. Tidak perlu kekuatan orang lain menjajah kita. Kalau kita gontok-gontokan di dalam, hancur lebur kita sudah semua. Alhamdulillah, ini sudah belasan abad yang lalu disampaikan. Al-Quran 15 abad yang lalu, baginda Nabi contohkan 15 abad yang lalu. Hadirin, hari ini seakan-akan umat Islam sedunia, bahkan bukan hanya Indonesia, seakan-akan tidak sadar pesan agamanya untuk menjaga moralitasnya itu, untuk memperbaiki akhlak yang karimah, yang mulianya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sebagai sebuah kutipan, khotib ingin menyampaikan satu ayat yang menunjukkan betapa mulianya akhlak Islam itu. Satu saja. Ayatnya adalah surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159, yang sengaja dikutip sebagai pembuka pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, linta lahum, engkau baginda Nabi layin, lunak, lentur kepada mereka.
Baginda Nabi adalah orang yang sangat halus budi pekertinya. Dan Allah nyatakan itu dalam Al-Quran. Allah tegaskan itu keleluasan, kelenturan hati baginda Nabi. Bima rahmatin minallah, sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha amat sangat penyayang kepada kita semua umatnya, kepada seluruh hambanya. Yang jangankan yang bertakwa, bahkan kepada yang durhaka Allah sayang. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan Al-Fatihah, surat yang paling banyak kita baca, 3 ayat pertama saja Allah sudah menunjukkan 4 kali Allah menunjukkan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, maha pengasih, maha penyayang. Hanya dalam 3 ayat pertama surat Al-Fatihah yang selalu kita baca 17 kali minimal dalam 1 hari 1 malam. Dan itu diajarkan oleh agama kita. Kita diminta untuk merujuk kepada ayat ini untuk berkasih sayang. Karena Allah maha amat sangat penyayang kepada hambanya, kepada kita semua. Kalau Allah begitu sayang kepada kita, kenapa kita tidak bisa menyayangi sesama kita? Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ayat ini. Fabima rahmatin minallah, sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lintalahum, engkau baginda Nabi mampu bersikap, bertindak lunak kepada mereka. 1. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Allah nyatakan andai engkau, Allah menggunakan kata andai lau. Lau itu tidak pernah akan terjadi. Andai saja engkau baginda Nabi orang yang kasar dan keras hati, la faddu min haulik, niscaya sahabat-sahabatmu lari dari sisimu. Tidak ada orang yang mau mendengar dakwahmu kalau kamu keras hati. Maka sampaikan dakwah ini dengan santun, dengan penuh kasih sayang. 2. Liyatalahum, layyin, lunak, lentur. Yang ketiga, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Yang ketiga, fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Yang kedua, tidak hanya maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Yang ketiga, berarti yang kelima urutan pesannya, wasyawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah menetapkan keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Hadirin rahimakumullah, khatib sendiri mendengar ini 25 tahun yang lalu kurang lebih. Di saat aliyah, ini ayat menjadi kajian di kelas 12 SMA aliyah. Betapa kita semua diajarkan untuk lunak, lentur, bersikap santun kepada sesama. Itu nilai-nilai agama disengaja diberikan kepada anak kelas 12 SMA sebelum mereka masuk bangku kuliah. Hadirin rahimakumullah, mari kita perhatikan ini. Maafkan mereka, mohonkan ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Hadirin, ayat ini lebih jelas kalau kita membaca asbabun nuzul. Ada 2 asbabun nuzul yang dikemukakan oleh para mufassir. Ayat ini berkenaan satu dengan perang Badar. Di saat perang Badar, baginda Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslimin memenangkan peperangan. 300 lawan 1000 orang menang, dan banyak di antara kafir Quraisy yang ditawan. Lalu Nabi kemudian kebingungan mengambil pandangan atau mengambil keputusan mau diapain ini penatawanan. Kata Abu Bakar, Nabi kemudian mengajak dialog, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat terbaiknya. 2 di antaranya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tawanan ini sebaiknya kita lepaskan dengan tebusan. Kita lepaskan unsur kemanusiaannya. Tebusan ada unsur ekonominya. Win-win. Itu semuanya baik untuk kedua belah pihak. Tapi kata Umar bin Khattab, jangan ya Rasul. Kalau kita lepaskan nanti dia akan membentuk kekuatan lagi, akan menyerang kita lagi. Sebaiknya kita bunuh saja mereka, tawanannya. Hadirin, ayat ini kemudian memberi ketegasan, memberi solusi dari problem yang dihadapi.
fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maafkan mereka. Hadirin rahimakumullah, umat Islam ini dicontohkan oleh baginda nabinya adalah umat yang sangat santun, jangankan kepada kita sesama muslim, kepada sesama saudara, bahkan kepada sesama tawanan perang. Umat Islam ini dicontohkan oleh baginda Nabi dan sahabatnya menjadi amat orang yang sangat santun sekali kepada tawanan perangnya. Kalau di musim lalu, di masa lalu 15 abad yang lalu, di banyak peradaban, banyak penguasa yang membantai habis tawanan perangnya, maka Nabi mencontohkan contoh yang lain. Apa itu? Satu, bebaskan dengan tebusan. Yang kedua, ketika tidak mampu, bisa jadi pembebasan tebusannya tidak harus ekonomis, punya bernilai uang. Bahkan ada sebagian, kita tahu sejarahnya, ada yang dibebaskan dengan tebusan mengajari orang belajar baca tulis. Itu contoh baginda Nabi, itu contoh sahabat Nabi. Bahkan kepada musuh bebuyutan sekalipun, kafir Quraisy sekalipun, yang jelas nyata-nyata memerangi Islam, ketika mereka ditawan, tidak kemudian mereka disiksa, tidak. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnahnya di situ bukan menuding tanpa bukti. Fitnah di situ adalah menyiksa tawanan. Penyiksaan kepada tawanan itu sangat diharamkan dalam Islam. Kepada tawanan saja sedemikian santun. Fa'fu anhum. Satu. Yang kedua, kalau kita baca kembali asbabun nuzulnya, ada dua yang lain. Misalnya Rashid Ridho mengutip, ini ayat menjelaskan tentang peristiwa perang yang kedua, tahun ketiga, yakni perang Uhud. Di saat perang Uhud, baginda Nabi dikhianati besar-besaran oleh para sahabatnya. Yang pertama adalah oleh Ubay, Abdullah bin Ubay, dedengkotnya munafik Madinah. Berangkat dari Madinah menuju Uhud, di tengah perjalanan sengaja Abdullah bin Ubay menggembosi pasukan. Sepertiga pasukan diambil alih oleh Abdullah bin Ubay balik ke Madinah untuk menjatuhkan moral Islam, moral umat Islam, pasukan muslim. Yang kedua, Nabi juga dikhianati oleh orang yang ditugaskan oleh beliau menjadi pemanah di Bukit Marma, tempat memanah. Apapun yang terjadi jangan turun dari bukit ini. Tapi faktanya hadirin, ternyata perintah langsung dari panglima perang ini diabaikan oleh pemanah. Pemanah ini kemudian turun berebut ghanimah. Hadirin, hukum perang, pasukan yang membelot, pasukan yang mengabaikan perintah langsung dari panglima perangnya, itu boleh dibunuh. Bahkan bukan hanya sekedar mendapatkan sanksi administratif, tapi bahkan boleh dibunuh karena akibat dia tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh panglima perang, maka kemudian sekian puluh jiwa melayang dalam perang Uhud. Hadirin rahimakumullah, tapi ternyata tidak. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 129 ini mengajarkan kepada baginda Nabi, fa'fu anhum, maafkan mereka. Benar mereka salah, benar mereka membelot, benar mereka mereka membangkang, tidak mentaati perintahmu ya Rasulullah sebagai panglima perang. Tapi jangan tegakkan hukum kepada mereka, jangan keras hati kepada mereka, maafkan mereka. Mereka salah, mohonkan ampun untuk mereka. Bahkan ajak diskusi, ajak bicara, kenapa kamu membuat? Allahu Akbar. Nabi menghadapi situasi yang seperti itu di perang Uhud, ketika kemudian umat Islam kalah gara-gara pembelotan itu, gara-gara sebagian pasukannya tidak mau mentaati perintah langsung dari panglima perang itu. Ternyata masih diminta untuk memaafkan. Padahal Nabi berdarah-darah, tanggal giginya 1 di perang Uhud itu. Tapi Nabi masih disuruh oleh Al-Quran untuk memaafkan. Allahu Akbar. Betapa kita hari ini yang mengaku sebagai umatnya Nabi sedemikian mudah tidak memaafkan orang lain, sedemikian gampang marahan sama orang lain hanya gara-gara beda pandangan sedikit tentang furu'iyah dalam agama. Hadirin rahimakumullah, mari camkan ini. Sebab ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Baginda Nabi sampaikan dalam hadis,
Dalam Arba'in Nawawi misalnya kita ambilkan. Kalau sudah tidak lagi mendengar nasihat, berarti sudah lagi tidak beragama. Dengarkan ini. Mari hentikan cara-cara apapun langkah itu, melalui WhatsApp atau melalui pertemuan langsung atau melalui apapun yang ujung-ujungnya hanya memecah belah. Hentikan, sebab umat Islam akan terus-terusan tergerus di peradaban. Umat Islam akan terus-terus akan kemudian jatuh, tidak punya kekuatan. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, bahasa Al-Qur'an. Kalian akan terpecah belah, terkoyak-koyak, terkotak-kotak, habis kekuatan. Jangankan menghadapi orang lain, kita menggalang kekuatan sendiri saja tidak mampu. Kalau kita hari-hari kita habis hanya untuk ngurusin hal-hal yang sepele. Hadirin rahimakumullah, yang kita pertentangkan dan kita perdebatkan itu hanya hal-hal sepele saja, yang furu'i sifatnya, yang ikhtilafi sifatnya, bukan wilayah usul, bukan pokok-pokok agama, bukan. Ayo mari kita kembali ke as. Mari kita balik kembali kepada poros. Kalau kita mau kembali kepada poros, maka insya Allah kita bisa bertemu. Tapi sebaliknya, kalau ibarat roda kita masih berada di ujung kanan, ujung kiri, atas bawah, nggak bakal kita ketemu. Bagaimana kita bisa menjadi kekuatan? Bagaimana umat Islam ini yang mayoritas ini punya kekuatan kalau kita nggak pernah sadar sampai hari ini bahwa kita terkoyak-koyak, terpecah belah, bukan karena serangan mereka, tapi karena kita sendiri tidak punya kedewasaan, tidak punya tasamuh, tidak punya rasa toleran.